Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi motor AC pada mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Ya, berarti kalau misalkan mau saya sampaikan berkaitan dengan klasifikasi motor, untuk motor arus sendiri saya sudah menyampaikan ya. Nanti dibagi menjadi dua, yang penguat sendiri maupun terpisah ya, seperti excited yang penguat terpisah, kemudian self excited yang sendiri, nanti dimana untuk yang sendiri itu bisa seri, campuran, dan shunt ya. Untuk yang campuran atau kompon itu berarti nanti ada kompon panjang sama kompon pendek. Nah, untuk motor AC itu sendiri atau motor arus bolak-balik sendiri nanti terdapat dua jenis. Pertama adalah motor sinkron dan yang kedua adalah motor asinkron atau biasa disebut sebagai motor induksi. Di mana motor induksi sendiri ini nanti akan terbagi menjadi dua lagi, yaitu adalah motor satu fase dan motor tiga fase. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai motor sinkron maupun motor asinkron atau motor induksi. Yang pertama adalah motor sinkron. Berarti motor sinkron sebagaimana definisinya adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan sinkron atau kecepatan tetap sesuai dengan frekuensi dari sumber, atau frekuensi tertentu. Biasanya untuk lebih mempermudahnya adalah sesuai dengan frekuensi dari sebuah sumber. Nah, motor ini akan memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque yang rendah pada awalnya. Nah, oleh karena itu motor sinkron itu cocok untuk penggunaan awal dengan beban-beban yang akan rendah. Nah, prinsip kerja dari motor arus sinkron itu sendiri adalah terletak pada sistem eksitasinya atau penguat pada rotornya. Sebagaimana komponen pada motor DC ya, pada motor AC juga nanti ada rotor dan stator. Rotor itu komponen yang bergerak, kemudian stator itu adalah komponen statis di sini ya. Rotor pada AC itu memiliki kutub magnetik dengan posisi yang tetap ya, berarti di sini ada kutubnya, kemudian posisinya akan tetap. Kutub magnet tersebut itu terkunci dengan medan magnet yang terbangkitkan di stator ya. Berarti tegangan AC yang diberikan itu nanti akan dihubungkan dengan belitan, di mana belitan tersebut terhubung dengan sumber ya. Pada saat arus sumber itu diberikan ya, oleh karena itulah nanti akan terbentuk flux magnet pada stator. Berhubung karena pada rotor itu juga ada flux, maka sesuai dengan kaidah tangan kanan dari Fleming ya, maka akan terdapat yang namanya sebuah gaya, atau di dalam sebuah tampilan fisik itu berupa putaran motor itu sendiri. Nah, untuk penyalaan motor AC sinkron itu sendiri unik ya, artinya pada saat awal itu motor AC itu dinyalakan dengan sebuah motor DC pada sumbu. Berarti kopel dari motor AC sinkron itu dihubungkan dengan sebuah motor DC. Selanjutnya pada saat sudah sesuai ya dengan kecepatan sinkron, baru nanti arus AC itu diberikan kepada belitan stator. Berarti dalam stator tadi dihubungkan dengan sumber ya. Pada saat sudah kecepatannya sinkron ya atau kecepatannya sama, baru nanti dihubungkan dengan sebuah sumber. Nah, pada saat ini motor DC pada saat sudah berputar sinkron, motor DC itu nanti akan berfungsi sebagai generator DC ya, karena
dia nanti karena sumbunya terkoppel dengan motor sinkron, maka dia nanti akan ikut berputar generator DC-nya dan akan menghasilkan GGL listrik. Hasil dari GGL listrik itu nanti akan dijadikan sebagai eksitasi medan atau penguat medan pada rotor itu sendiri, rotornya motor sinkron. Nah, pada saat sudah bergerak dengan kecepatan sinkron, baru boleh diberikan sebuah beban tertentu pada motor tersebut. Nah, ini motor sinkron itu seringkali dinyalakan dengan menggunakan belitan sangkar tupai. Nanti di dalam konstruksi mekaniknya ada yang menggunakan dikatakan sebagai belitan sangkar tupai atau square cage karena bentuknya seperti sangkar tupai yang akan dipasang di hadapan kedua motor. Kemudian motor dinyalakan seperti halnya motor induksi hingga mencapai 90/5 dari kecepatan sinkron. Nah, dan torki yang diperlukan untuk menarik motor hingga mencapai sinkronisasi disebut sebagai pull-in torki. Ya, berarti ini untuk penyalaan motor sinkron pada saat awal-awal itu tidak bisa langsung dihubungkan dengan tegangan DC, tetapi memerlukan sebuah motor DC. Ya, torsi pada motor AC sinkron. Torsi yang dihasilkan di sini pada motor AC sinkron itu merupakan fungsi sudut torsi. Semakin besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar, seperti persamaan di bawah ini. Jadi ini sin theta, ini sinnya ini tergantung dari sudut yang terbentuk antara flux pada stator dengan flux pada rotor. Ya, semakin besar sudutnya, maka semakin besar pula nilai dari torsi yang akan terbentuk pada sebuah motor AC sinkron. Kemudian beban maksimal sudut torsi itu 90 derajat. Berarti pada saat selisihnya antara stator dan rotor 90 derajat itu adalah beban maksimalnya. Apabila lebih dari itu, maka motor AC sinkron itu akan kehilangan torsinya. Artinya motor AC sinkron itu punya batasan untuk maksimal torsinya. Kalau lebih dari itu maka akan hilang. Artinya boleh dikatakan ya, kalau dipaksa terus motor mengalami kerusakan. Pada saat arus medan pada rotor kurang atau penguat berkurang, stator akan menarik arus magnetisasi dari jala-jala, sehingga motor bekerja pada faktor daya lagging atau terbelakang. Dan pada saat arus pada medan rotor itu berlebih atau penguatnya berlebih, berarti penguat medannya arusnya tinggi, kelebihan flux ini harus diimbangi dan stator akan menarik arus yang bersifat kapasitif dari jala-jala. Oleh karenanya motor bekerja faktor daya yang disebut sebagai leading atau mendahului. Ya, itu adalah penjelasan dari motor AC sinkron. Selanjutnya adalah motor asinkron atau biasa dikenal sebagai motor induksi. Mengapa dikatakan asinkron? Karena kecepatannya itu tidak tetap, tidak sinkron, ya. Dan nanti yang membedakan dengan motor sinkron itu terjadinya slip antara kecepatan yang dibangkitkan oleh flux stator dengan yang dibangkitkan oleh rotor. Nah, ini motor induksi merupakan motor yang sangat banyak sekali aplikasinya ya, di dalam keseharian sehari-hari, bisa untuk kipas angin, untuk motor pompa dan lain sebagainya, atau di industri itu cukup sangat banyak sekali digunakan. Mengapa dikatakan sebagai motor induksi? Dikarenakan motor induksi itu rotor pada motor induksi itu bukan merupakan sebuah magnet permanen sebagaimana pada motor asinkron AC. Ya, tidak pula menggunakan sebuah eksitasi, berarti bukan merupakan magnet permanen dan bukan pula merupakan sebuah kumparan yang dihubungkan dengan penghantar atau dikatakan sebagai dengan sistem eksitasi. Nah, ini bentuk rotor itu didesain sedemikian rupa sehingga jika terinduksi oleh medan elektromagnetik stator akan tercipta arus listrik pada rotor diikuti dengan terciptanya medan magnet rotor. Ini disebut sebagai fenomena elektromagnetik. Secara garis besarnya seperti ini ya. Pada saat sumber tegangan AC itu dialirkan pada kumparan-kumparan stator motor ya. Stator ini yang berada di dalam lingkaran sini ya, ini stator yang sifatnya statis, dibelit ya, digulung, kemudian ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan AC.
sesuai dengan percobaan dari Oersted, maka pada saat ada penghantar yang dialiri oleh arus maka akan terbentuk flux. Ya, begitu pula dengan stator, karena dialiri oleh sebuah tegangan AC yang mempunyai amplitudo plus dan minus, maka flux yang terbentuk juga akan plus dan minus. Yang disebut sebagai di sini menghasilkan medan magnet putar dengan kecepatan putaran sinkron sesuai dengan frekuensi sumber listrik. Artinya kalau misalkan kecepatan frekuensinya 50 Hz ya, itu juga nanti flux yang terbentuk juga akan mengikuti dari frekuensi tersebut. Nah, medan magnet putar stator tersebut ini akan menginduksi secara elektromagnetik kepada rotor sehingga tercipta arus listrik pada sisi rotor sesuai dengan hukum Faraday. Berarti dalam hukum Faraday itu kan pada saat flux terbentuk ya, karena terdapat flux, terdapat penghantar dan terdapat gayanya itu adalah berupa perubahan amplitudo tadi, maka akan timbul arus yang berada di sisi rotor yang bergerak di sini tuh ya. Dan kembali lagi ya dengan hukum yang awal, apabila penghantar dialiri oleh arus listrik maka juga akan timbul medan magnet, medan listrik di sisi rotor ya. Karena terjadi medan listrik maka nanti akan timbul saling mempengaruhi antara medan yang terbentuk di sisi stator dan medan yang terbentuk di sisi rotor ya. Oleh karena itulah nanti motor menyebabkan dapat berputar. Secara prinsip sederhananya adalah seperti itu. Berarti tidak jauh beda dengan hukum Kayda-Tangle-Fleming ya. Itu pasti akan hubungannya adalah dengan seperti itu. Konstruksinya motor induksi adalah seperti ini ya. Berarti nanti ini adalah porosnya. Kemudian di sini nanti ada berupa sebuah bulitan rotor. Ini bentuknya kebetulan di sini menggunakan jenis sangkar tupai ya, karena bentuknya seperti rumah tupai ya, seperti itu. Kemudian di sini ada bulitan stator, berarti nanti digulung lilitan yang akan membentuk flux magnet pada sebuah motor induksi ini. Klasifikasi motor itu sendiri berdasarkan konstruksi mekaniknya itu nanti terdapat yang namanya motor induksi dengan desain sangkar tupai, dan yang kedua adalah motor induksi dengan slip ring. Berarti motor sangkar tupai itu seperti ini ya. Di dalam porosnya nanti sini ada porosnya. Sini kalau misalkan ini ada porosnya, kemudian nanti dibentuk sebagai seperti sangkar tupai ya. Seperti rumah tupai sebetulnya bahasa kita sebut. Kemudian nanti di sini dibelit oleh sebuah penghantar. Tujuannya adalah pertama mengurangi efek bising akibat terjadinya magnetik antara rotor dengan stator. Yang ketiga adalah mengurangi fluktuasi torsi pada saat terjadi perubahan kecepatan rotor. Ya. Dikarenakan di sini nilai frekuensi, nilai amplitudonya berubah ya dari positif ke negatif, maka nanti kecepatannya juga di dalam motor juga nanti tidak sinkron. Oleh karena itulah dikatakan sebagai motor asinkron. Ya, nama lain dari motor induksi seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan rasio efektivitas proses transformasi induksi antara stator dengan rotor. Selanjutnya meningkatkan tahan rotor karena bobot konduktor yang ringan. Dan yang keempat adalah meningkatkan nilai slip untuk torsi-torsi tertentu. Ini desainnya untuk namanya sangkar tupai. Kemudian yang kedua adalah berupa slip ring. Sebenarnya untuk slip ring itu sama dengan bentuk sangkar tupai, hanya yang membedakan adalah pada motor ini tidak menggunakan inti besi ya, melainkan menggunakan lilitan kawat kumparan yang dilengkapi dengan slip ring ya. Berarti di dalam rotornya di sini itu tidak menggunakan sebuah inti besi, tetapi menggunakan sebuah penghantar kawat ya. Kemudian dilengkapi dengan sebuah slip di sini tuh. Ya. Slip inilah nanti ya yang akan membedakan dengan konsep dari sangkar tupai. Namun kumparan dan slip tim rotor itu tidak digunakan sebagai penguat medan ya. Di sini kan ada slip-slipnya di sini. Ini tidak digunakan sebagai penguat medan atau eksitasi bahasanya di sini. Ya. Namun digunakan untuk menciptakan resistansi atau hambatan pada rotor ketika penyalaan awal. Nah, resistansi yang terjadi tersebut akan menghasilkan torsi yang besar saat penyalaan awal. Berarti salah satu kriteria dari karakteristik dari sebuah motor induksi itu pada saat mulai start awal itu mempunyai nilai lonjakan yang tinggi.
arus yang besar. Oleh karena itulah torsinya pun juga akan besar pada saat awal starting. Nah, karena torsi yang besar itu ini akan menjadikan motor induksi tiba-tiba bergerak cepat. Nah, untuk menghambatnya maka di sini diberi sebagai slip ring. Tujuannya adalah untuk menambah nilai resistansi atau menambah nilai friksi gesekan, sehingga nanti untuk penyalaan awan bisa lebih smooth. Dan ini digunakan untuk beban kerja ya, itu yang digunakan beban kerja yang penyalaannya itu untuk startingnya itu sangat tinggi. Salah satu aplikasi ini sebenarnya adalah perbaikan dari metode sangkar tupai. Jenis motor induksi itu sendiri nanti ada motor induksi 1 fase dan motor induksi 3 fase. Untuk penjelasannya saya akan sampaikan di video selanjutnya. Audio Jungle.